Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Imro'atun Sabila Najah. Saya berasal dari prodi PGMI. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dan karya tulis ilmiah. Materi yang akan saya sampaikan di sini itu adalah ejaan penggunaan bahasa dengan pemakaian huruf. Di sini saya menggunakan aplikasi EYD. Nih, ejaan yang disempurnakan. Edisi terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, tanggal 31 Juli 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nih kita menuju di pemakaian huruf ya. Di sini kita belajar huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama kita akan belajar huruf abjad. Huruf abjad itu terdiri dari apa saja sih huruf abjad ya? Kita pasti sudah belajar kan, dari TK kita sudah mempelajari apa itu abjad dari A sampai Z. Tuh ada huruf kapitalnya juga, huruf kecil, dan nama ini yang dimaksud itu adalah cara pembacanya. Contohnya A, berarti cara membacanya juga A. Huruf kapital C dituliskan ini dengan huruf C dan E, C gitu, dan seterusnya sampai Z. Oke, selanjutnya kita menuju di huruf vokal. Maaf, salah pencet. Nih, huruf vokal. Huruf vokal itu huruf apa sih teman-teman? Huruf vokal itu disebut huruf hidup ya, yang bunyi ini dihasilkan dari alat bicara yang tidak mengalami hambatan. Huruf vokal itu terdiri dari berapa sih? Huruf vokal itu terdiri dari huruf A, I, U, E, O. Nih, itu ada contoh pemakaiannya ya teman-teman. Dalam contoh pemakaian kata, posisi awal A, contohnya itu ada api. Selanjutnya posisi tengahnya itu A di tengah itu padi, dan posisi akhirnya itu lusa. Terus ada E, contohnya itu enak, itu yang di posisi awal, dan di posisi yang kedua itu ada posisi tengah, maksudnya itu ada petak, dan posisi akhir itu sore. Tuh, selanjutnya ada pengajaran lafal kata dapat digunakan tanda aksen. Ini ya pada cara membedakan antara E dan E. Nih yang E contohnya, anak-anak bermain di teras gitu. Lanjutnya di sini kalau yang E itu contohnya, pertandingan itu berakhir seri, seperti itu. Kita bisa mempelajarinya ya di aplikasi EYD ini. Selanjutnya yang ketiga itu ada huruf konsonan teman-teman. Kita bisa lihat ya. Huruf konsonan itu apa sih? Huruf konsonan itu sama aja dengan huruf mati, yang ketika kita melafalkannya itu ada hambatannya. Jadi huruf konsonan itu selain huruf hidup tadi adalah A, I, U, E, O, maka huruf konsonan itu selain itu ada apa aja sih? Ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Tuh contohnya ya, ada posisi awal, ada posisi akhir, posisi tengah itu. Nih contohnya ada ya. Nah ini ada notesnya ya. Huruf K di sini melambangkan bunyi hamzah. Hamzah seperti dalam Al-Quran, contohnya itu surat Al-Alaq kan ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu kan. Itu antara apa itu yang Iqra itu ada hamzahnya, dan ini sama. Contohnya itu pada kata tulisan maju tak gentar, itu kan baca taknya itu enggak tak gitu, tapi maju tak gentar gitu. Jadi itu seperti membaca hamzah.
Huruf I dan X itu digunakan khusus untuk nama diri atau nama orang. Contohnya ini Taufik gitu. Terus ada Seros gitu. Atau keperluan ilmu seperti status quo dan sinar X. Oke, selanjutnya kita masuk di huruf diftong. Apa sih huruf diftong itu? Apakah ada? Huruf diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan diftong, kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Bunyi au pada kata harimau adalah diftong, sehingga au pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan jadi mau, seperti pada mau itu. Jadi ini kan ada harimau itu bertuliskan harimau. Jadi kita tuh membacanya tidak harimau tapi harimau, seperti itu. Diakhiri dengan au. Huruf diftong itu ada 3, ada ai, au, dan oi gitu. Contoh posisi awal dari ai itu ada ain. Posisi tengah ada malaikat. Jadi tidak bacanya malaikat gitu. Posisi akhir ada pandai. Terus au ada aula, ada saudara, harimau. Oi itu tidak ada, dan posisi tangannya contohnya boykot, dan posisi akhir itu ada amboy. Oke, selanjutnya kita masuk pada gabungan huruf konsonan. Huruf konsonan tadi itu huruf mati ya. Contohnya ini ada K kan huruf konsonan digabung dengan H. Nih di awal ada khusus, kalau di tengah ada akhir, dan di akhir ada tarikh. Dan itu yang eng ada ngilu, di posisi awal, di posisi tengah ada bangun, dan di posisi akhir itu ada senang. Eng ada di posisi awal nyata, di posisi tengah hanyut, di posisi akhir di sini tidak ada. Kita bisa mencarinya lagi nanti. Terus ini SY seperti sini ya teman-teman. Di awal syarat, di tengah isyarat, kalau di akhir itu erashi. Oke. Selanjutnya kita masuk pada huruf kapital ya. Nih, huruf kapital itu tadi seperti yang kita bahas pertama, yaitu huruf abjad ya. Kan ada kapitalnya. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku D, itu huruf D itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat setelah petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya kita tuh dalam seperti menulis agama, menulis kitab suci, itu harus menggunakan huruf kapital walaupun itu berada di tengah. Contohnya itu ada agama Islam kan, I-nya itu hurufnya itu besar. Terus Kristen, kitab suci Al-Quran, Weda gitu, hurufnya menggunakan kapital. Selanjutnya ini ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, nama gelar. Nih ada nama gelar. Contohnya di situ ada Haji Agus Salim. Jadi orang yang sudah menunaikan ibadah haji biasanya ada gelarnya menjadi haji atau hajah, atau dalam kiai itu kiai haji. Walaupun di tengah-tengah tetap menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar. Ya contohnya tadi ada yang dia baru saja berangkat sekolah, dia baru saja diangkat menjadi sultan gitu. Itu kan tidak memakai gelar ataupun apa. Oke. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan. Contohnya ini ada Wakil Presiden Adam Malik gitu. Dan seterusnya. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Tuh seperti yang dicontohkan. Ini kita bisa pelajari sendiri ya. Ini tinggal dibaca, ini insyaallah lengkap.
itu dibaca saja, ini banyak sekali kalau dijelaskan semua. Ini di sini. Nah, ini ada 16. Selanjutnya kita menuju ke huruf miring. Apa sih huruf miring? Huruf miring itu seperti underline gitu kalau kita menulis diketik gitu. Contohnya pada nama buku. Ini buku yang dibaca Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Jadi nama bukunya itu di garis miring gitu. Dan menggunakan huruf kapital juga. Catatan judul skripsi, tesis atau disertai yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring tetapi diapit dengan tanda petik. Gitu ya. Nih ada contoh lagi, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya nama ilmiah. Nih nama ilmiah seringkali ya kita jumpai di pelajaran IPA. Pastinya menemukan nama-nama ilmiah. Contohnya di situ ada nama ilmiah buah manggis, terus orang tua harus bersikap tutur rendah. Ini seperti apa ya, kayak julukan gitu. Terus apalagi itu ya, sudah itu politik divide et impera gitu. Ungkapan asing diserap ke dalam bahasa Indonesia misalnya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya negara telah mengalami 4 kali kudeta, seperti itu. Catatan dalam penulisan tangan atau ketikan huruf atau kata yang akan dicetak miring di garis bawahi. Nih katanya, contohnya kata quotes gitu, itu di garis bawahi. Oke, selanjutnya kita di huruf tebal. Ini yang terakhir dalam pemakaian huruf ya. Pasti huruf tebal ini huruf tebal, terus nama lain itu bold. Itu dilampir dalam apa aja sih? Ada ketika judul buku, bisa itu. Terus di bab 1 pendahuluan, bagian seperti di makalah itu setiap subbab itu menggunakan bold pada penulisan katanya. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Bagian kata atau kelompok kata untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Misalnya, akhiran i tidak dipenggal pada ujung garis. Saya tidak mengambil bukumu. Ini kayak penegasan juga. Jadi tidaknya itu di di huruf tebal. Itu ada juga itu contoh lagi. Mengalah, mengaku kalah, mengalahkan, menjadi kalah, menaklukkan, menganggap kalah, terkalahkan gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu materi yang saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.